selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan semoga bencana yang sedang terjadi di negeri kita tidak menghalangi ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita lewat lagu ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah dalam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan juga kasih setia-Mu. Haleluya, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah
tengah-tengah kami, di dalam hati dan di pikiran kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kiranya kita mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh ada di minggu keempat di bulan Maret ini, dan kita mengucap syukur atasnya. Sebentar kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan izinkan saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa kami yang baik yang dalam kerajaan sorga, kiranya kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan terus berpengharapan di dalam Kristus, dan demi nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Sukacita dalam hal hidup bagi Kristus, yang ada di dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-7. Sekali lagi saya katakan, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Izinkan saya membacakan untuk kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini izinkan saya juga untuk menyampaikan sedikit latar belakang kitab Filipi ini yang akan memperkaya pembacaan firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Surat ini merupakan surat kiriman Rasul Paulus untuk orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus, baik orang yang bukan Yahudi maupun orang Yahudi yang sudah menerima Yesus Kristus. Dan surat ini dikelompokkan sebagai surat-surat penjara bersama-sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Kolose dan juga Filemon. Dan kemungkinan besar Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi pada saat dia di dalam penjara yang ada di Roma. Dan walaupun surat ini ditulis dalam penjara,
Tetapi Paulus tetap mengucap syukur. Saya tekankan sekali lagi, tetapi Paulus tetap mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat di Filipi, karena ia tetap yakin akan pertumbuhan iman jemaat di Filipi. Dan surat ini memusatkan perhatian pada Kristus Yesus sebagai tujuan hidup dan pengharapan orang percaya. Dan untuk itu Paulus memberikan teladan, yaitu dengan satu slogan yang cukup fenomenal, yaitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku, yaitu yang ada dalam kitab Filipi pasal 1 ayatnya ke-21. Paulus tahu bahwa jemaat di Filipi punya pergumulan, dan ada 3 masalah yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Yang pertama adalah keputusasaan akan masa hukuman Paulus yang cukup lama keluar. Yang kedua adalah perpecahan di antara 2 orang wanita di dalam gereja, yaitu Yudea dan Sintike. Dan yang ketiga adalah ketidaksetiaan yang selalu ada dalam gereja oleh karena para penganut agama Yahudi dan orang-orang yang berpikiran duniawi pada saat itu. Dan dengan adanya masalah-masalah ini, Paulus tahu, Paulus mendengar, dan pada saat itu dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini sendiri untuk tetap bersukacita. Tetap bersukacita senantiasa walaupun ada masalah-masalah yang dihadapi. Untuk kita sekalian, saat-saat ini kita punya juga masalah-masalah yang kita hadapi, tidak hanya secara pribadi, tetapi kita bersama, bahkan untuk bangsa kita Indonesia. Biarlah hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab itulah kekuatan kita. Pagi hari ini saya katakan seperti Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Walaupun dengan adanya permasalahan, mari kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita untuk kita lakukan. Lihat sekeliling kita, tetap kita masih buka hati, di mana Tuhan mau bicara untuk kita melakukan satu lagi kebaikan untuk Tuhan, satu lagi kebaikan untuk Tuhan. Jangan sampai dengan adanya masalah akan membuat kita kecil, tetapi sebaliknya, dengan masalah yang ada, ini kita menjadi sebuah tantangan untuk kita melihat dunia ini sendiri. Tidak hanya itu saja, pagi hari ini kita juga mendapatkan pesan melalui tulisan Paulus di dalam Filipi pasal 4 untuk kita tidak khawatir. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk kita, mari datang kepada Tuhan. Doa merupakan kekuatan bagi kita. Apapun yang kita hadapi pagi hari ini, keadaan apapun pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh doa dan ucapan syukur. Datang, mohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian. Dan yang terakhir buat kita, pesan firman Tuhan di tengah pergumulan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Tidak hanya diminta untuk bersukacita, jangan takut, jangan khawatir, tetapi Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi untuk mengetahui bahwa Allah memberi kita damai sejahtera yang melampaui akal, segala akal pikiran kita, yang akan terus memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tetap tenang, tetap terjaga. Kiranya damai sejahtera itu tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita, sehingga akan memelihara hidup kita untuk tetap terus terjaga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini, mari tetap terus berdoa,
Kita tahu kita bisa bersama dengan Kristus. Yang terakhir adalah mari terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita sekalian. Kiranya sukacita dalam hal hidup di dalam Kristus, mari kita terus jaga, kita terus tumbuhkan dan menjadi berkat bagi kita. Dan saya tutup untuk kita sekalian dengan doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, untuk kami tetap terjaga hati kami, hidup kami tetap ada sukacita di tengah permasalahan-permasalahan yang ada, baik secara kami pribadi dan juga bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan tetap pelihara, biarlah kasih Tuhan nyata di dalam bangsa ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat, marifat-Mu kepada semua pemimpin buat bangsa ini. Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan akan memberi yang terbaik buat bangsa kami ya Bapak. Sehingga kami dapat melampaui atau melewati setiap permasalahan, pergumulan di dalam bangsa ini. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Pagi hari ini juga kami mau juga berdoa, dan hamba berdoa secara khusus buat kami sekalian, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah apabila di antara kami memiliki kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada belakangan ini, Tuhan tolong Engkau yang akan memberikan kami damai sejahtera, sehingga itu akan memberikan ketenangan di dalam batin kami ya Tuhan. Tuhan, ya Tuhan kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau memberi yang terbaik bagi kami ya Tuhan, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera bagi kami. Dan pada pagi hari ini hamba berdoa, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Puji Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat pagi hari ini, biarlah akan memberkati kita semua dan memberikan pertumbuhan rohani yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Situasi saat ini kita terus harus dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Bila ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat memberikannya di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.